Baik, Pak David. Demikian bacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 15. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi, bila mana bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa ia tidak ada kebangkitan ulang, bahwa ia tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, pula orang akan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu, tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah kaki Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan,
Mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan demikian juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Ya, terima kasih Bu Ros. Lanjut Bu Rima, silakan. Oh, Bu Rima, iya, silakan. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini
harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, terima kasih Bu Ros, Bu Rima. Silakan Pastor Paul. Oke, sebentar ya, nih kita nyanyi satu lagu dulu. Sudah ya, catat lagu yang belum dijadikan co-host, Pak. Ya, oke. Iya, sudah. Ya, jadi tema hari ini kita tahu bahwa tentang Israel ya, tapi kita akan bahas 1 Korintus 15 seperti yang kita baca tadi ya. Sambil menunggu ini puji-pujian. Ya. Bapa, Engkau mengelangku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap melihatku, umbangkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, tak aku berharap. Kini aku bersarah pada rancanganmu bagiku.
Haleluya, luar biasa. Luar biasa ya. Itu tadi yang nyanyi namanya Yasmine ya. Oke. Kita sudah sampai di depan rumah Pak HW, cuman karena sudah tanggung kita firman Tuhan dulu ya. Tadi kita baca tentang kebangkitan orang mati dan sangkakala yang terakhir ya. Itu ada tiga poin ya. Kebangkitan orang mati ya, dan darah dan daging tidak bisa masuk kerajaan sorga. Yang ketiga adalah sangkakala terakhir. 3 hal ini kita mau bahas ya, saudara ya. Saudara, kebangkitan orang mati ya, itu menjadi perdebatan sekte orang-orang Saduki, dan beberapa orang Kristen hari ini tidak percaya akan adanya neraka ya. Ada penghukuman karena berkata seperti orang-orang saksi Yehova, gereja Advent, nggak percaya ada neraka ya, saudara ya. Kristen progresif, kalau ada neraka berarti Tuhan tidak penuh dengan kasih ya kan, karena manusia dimasukkan ke neraka kekal lagi. Nah, sebetulnya neraka itu nanti ya, di dalam buku yang saya tulis tentang surga dan neraka. Apa sih neraka itu? Ya, apa sih Tuhan itu? Kita balik lagi, apa sih Tuhan itu, saudara? Kamu ngerti nggak sih Tuhan itu apa? Ya, kalau kamu memikirkan Tuhan adalah sebuah sosok, bahwa God di dalam sebuah sosok, dalam sebuah wujud, maka kamu akan memikirkan neraka adalah sebuah tempat 3 dimensi juga. Nah, disitulah nggak nyambungnya. Padahal dalam Yohanes 3, apa sih neraka itu? Ya, apa sih Tuhan itu? Kita balik lagi, apa sih Tuhan itu, saudara? Kamu ngerti nggak sih Tuhan itu apa? Ya, kalau kamu memikirkan Tuhan adalah sebuah sosok, bahwa God di dalam sebuah sosok, dalam sebuah wujud, maka kamu akan memikirkan neraka adalah sebuah tempat 3 dimensi juga. Nah, disitulah nggak nyambungnya. Padahal dalam Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia akan beroleh hidup kekal. Barang siapa tidak percaya anak, dia sudah berada di bawah penghukuman. Artinya, penghukuman itu mulai dari sekarang. Surga itu mulai dari sekarang, penghukuman itu mulai dari sekarang. Saya sering berkata bahwa saya sudah ada di surga, paradise. Ya, kalau di TikTok ya, Anda yang ikut di TikTok itu ya. Saya berkata, saya ini sudah ada di surga. Mengapa saya berkata saya sudah ada di surga? Karena saya tidak membenci orang. Ya, karena saya terus meminta kasih karunia dari Tuhan Yesus supaya saya bisa memiliki pengampunan yang terus-menerus tanpa batas seperti Tuhan. Wah, itu harga mati, itu pengampunan. Ya, saudara tahu nggak, kalau saudara tidak mengampuni, mau Anda punya iman yang luar biasa hebatnya, Anda tetap tidak masuk kerajaan sorga. Anda tahu nggak sebab akibatnya? Pak, tapi kan kita sudah ditebus. Nggak bisa, saudara. Ada 2 hal yang membuat Anda auto neraka. Ya, Matius 6, kalau kamu tidak mengampuni. Matius 25, kalau kamu tidak bersedekah. Auto neraka. Serius, saudara, jangan main-main. Auto neraka. Pak, kalau kita sudah diampuni, dan kita sekarang ini, kalau sudah diampuni, kita sekarang sudah di sorga. Iya, saudara. Begitu kamu menerima penebusan, pendamaian dari Tuhan Yesus Kristus, maka kamu tuh sudah ada di paradise. Makanya Yesus berkata kepada kriminal yang di sebelahnya, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, dikatakan dalam Yohanes 3, 16, 17, 18, kalau kamu percaya kepada anak, kamu beroleh hidup yang kekal. Ya,
Sekarang, hidup kekal itu mulai dari sekarang. Tetapi kalau kamu tidak percaya, engkau sudah berada di bawah penghukuman. Artinya neraka itu mulai dari sekarang. Loh kalau gitu kita kenapa mati? Ya kan? Katanya dosanya sudah diampuni, harusnya kan nggak perlu mati. Kan upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Kalau kita sudah tidak berdosa, kenapa kita mati? Itu kan orang-orang Islam suka nanya. Katanya kamu sudah ditebus, kenapa kamu masih mati? Tentu saja, karena yang ditebus adalah jiwanya. Darah dan dagingnya tidak ikut ditebus, saudara. Darah dan dagingmu itu tidak berguna. Yohanes 6 ayat 63. Ya, darah dan daging itu nggak berguna, saudara. Ya, daging itu tidak berguna. Tapi roh lah yang membuat kita hidup. Roh, rema, yang membuat kita hidup. Daging itu tidak berguna. Ya, tapi roh itulah yang membuat kita hidup. Darah dan daging tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi bagaimana dong? Nah, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diperdamaikan dengan cinta. Karena kita punya teladan dari cinta itu, saudara. Kalau Anda tidak punya teladan cinta, Anda tidak akan mengerti cinta itu apa. Ya, anak-anak saya belajar dari saya. Ketika dia lagi tiba-tiba kubrak, saya kaget, saya deg-degan, saudara. Kenapa? Karena itulah saya. Nggak saya marahin, saya panggil, sebentar, saya rangkul, itu papa, kamu jangan begitu, itu papa, nggak baik. Dia sadar, saudara, kaget. Iya ya, itu yang dia nggak suka kan dari papahnya kan. Anak saya yang cewek juga gitu ya. Wah, oke, ayo sini. Itu papa. Saya tahu dia tanpa sadar, dia mengcopy bapaknya. Saudara, kalau anakmu lagi gubrak-gubrak, lagi menggerut, lagi ngomel-ngomel, kamu jangan marahin. Itu kamu tuh, saudara. Dia tanpa sadar mengcopy kamu jangan marahin. Kamu datang, kamu kasih tahu, kamu minta maaf sama dia. Kamu sudah memberikan contoh yang tidak baik. Ketika saya berkata, pernikahan saya akan lebih baik daripada orang tua saya. Ternyata enggak loh, saudara. Sampai saya berdamai. Saya pikir saya akan lebih baik daripada orang tua saya. Enggak loh, saudara. Keluarga kami hancur, berantakan, kandas loh pernikahan kami. Sampai saya berdamai. Ketika saya berdamai, ya, sampai mami saya waktu itu bilang ya, aduh, kamu tuh lebih parah daripada papi. Saya kaget, saya tersinggung sekali ya mami saya ngomong begitu. Tapi dia benar, saudara. Saya lebih parah daripada ayah saya. Saya diam, saudara. Saya merenung lama, saudara. Saya merenung, saya bergumul, saya puasa mulai itu. Apa yang saya pikir saya lebih baik, saya punya pendidikan lebih tinggi, saya sudah pendeta, gaji saya lebih besar, perekonomian saya. Tetapi ketika ada masa tertentu, saya lebih buruk daripada ayah saya. Harus gimana dong? Saya harus berdamai. Dengan apa? Dengan cinta. Makanya saya ngerti kebenaran ini. Berdamai dengan sang cinta. Saya harus punya teladan cinta. Cintanya Yesus. Saudara, satu quotes ya dari saya ya. Itu adalah gabungan 2 ayat. Musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya. Musuh dari setiap orang adalah seisi rumahmu. Ya kan? Karena siapa yang paling mungkin jadi musuhmu? Tetanggamu. Nggak usah dipikir siapa teman kantormu yang mengkhianati, nggak usah dipikir, saudara. Musuhmu itu ya suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu. Ya. Musuh-musuhmu itu yang mereka itu, saudara. Oh, itu bahaya sekali, saudara. Bahaya sekali. Ya.
Musuhmu itu seisi rumahmu, adikmu, kakakmu, itu adalah musuh yang paling menyakitkan, yang paling menikam dalam-dalam, dan kamu nggak akan bisa lupakan rasa sakitnya. Nggak bisa lupa rasa sakitnya, saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata, apa? Ampunilah musuh, kasihilah musuhmu, berilah makan bila mereka lapar. Ya kan? Dari mana teladan itu, saudara? Ya, dari Tuhan Yesus. Ampunilah musuhmu, kasihilah musuhmu, berilah mereka makan. Tuhan Yesus tahu orang-orang yang dia kasih makan ini suatu hari akan berkata, salibkan dia, salibkan dia. Itu yang terjadi. Ya, teladan. Saya punya teladan cintanya Tuhan Yesus. Ketika saya mulai bergesekan dengan istri saya, ketika kita ada, waduh, mengerikan ya, saudara ya. Tetapi karena Tuhan berkata, musuhmu adalah seisi rumahmu, ampunilah. Kalau tetangga ngampuni tetangga, ada orang pernah nipu saya ya, memelihara ya, pendeta. Ya, Bu. Dengan mudah saya mengampuni, saudara. Tapi bisa nggak kamu mengampuni suamimu atau istrimu? Kalau orang lain gampang ngampuni, nggak ketemu tiap hari. Suamimu dan istri atau istrimu itu kan kamu ketemu tiap hari pagi, siang, malam. Sampai enek, sampai pengen muntah ngeliat ya, gitu enggak? Istri saya juga sama, ngeliat saya udah pengen muntah itu, saudara. Sampai kalau ngeliat saya begitu, dia memalingkan mukanya, nggak mau. Bukan karena takut, karena enek melihat saya. Kita melewati fase-fase itu, ya. Lalu kita hampir bercerai. Saya bilang sama istri saya, yuk sebelum kita cerai, kita puasa dulu yuk. Konyol ya, sebelum kita cerai kita puasa dulu yuk. Mungkin Tuhan kasihan sama kita. Saya bilang begitu ya. Istri saya cuma diam aja, melengos begitu ya. Terus saya puasa ya. Saya puasa. Terus istri saya ngeliat saya puasa beneran ya. Berapa bulan ya? 3 bulan, 4 bulan. Sambil puasa, sambil gebukin istri itu, saudara saya waktu itu. Kemudian istri saya ikut puasa. Setelah dia lihat saya puasa beneran, sehari makan cuma sekali. Saya puasa 1 tahun, istri saya puasa kurang lebih 7-8 bulan ya. Pokoknya kita beda beberapa bulan. Saya duluan mulai. Mungkin bikin istri saya itu, ya kamu lah puasa sana. Mungkin begitu ya. Dia udah benar-benar, wah, udah benar-benar udah enggak percaya Tuhan lagi, udah enggak percaya saya apalagi, saudara. Dia udah enggak benar percaya Tuhan lagi. Tapi kita, yuk kita puasa. Saya tetap puasa ya. Kami dua-dua puasa, kita tetap berantem, tetap bertengkar. Saya tidak tahu kapan tiba-tiba kita nggak pernah bertengkar lagi. Tiba-tiba setiap kali istri saya lagi tidur, kita tidurnya di lantai, saudara ya. Saya selimutin, saudara ya. Istri saya ngalamin, tiba-tiba timbul rasa belas kasihan. Pemikirannya, nanti kamu sampai nyelimutin, ya kalau kamu menikah lagi dapat suami yang lebih baik dari saya. Kalau ternyata lebih buruk dari saya, gimana ya? Tiba-tiba rasa kasihan itu. Kenapa saya harus menyakiti dia ya? Kan begitu. Jadi saya tidak lagi cerita pernikahan, saya lagi cerita ini, saudara, bahwa ada teladan. Ketika kamu ditebus, itu harus ada teladan. Teladannya siapa? Yesus. Itulah makna penebusan. Kamu didamaikan dengan Sang Cinta. Kalau kamu tidak punya didamaikan dengan Sang Cinta, kalau kamu tidak punya didamaikan dengan Sang Cinta, maka kamu tidak lahir baru. Kamu tidak akan bisa pernah berdamai dengan siapapun. Kemarin Ibu Marjuni bertanya ya, bisa nggak orang dipulihkan? Oh sorry, Ibu Lianti, bisa nggak orang tanpa percaya kepada Yesus hidupnya dipulihkan? Seperti yang pernah saya tunjukkan kepada Anda ya, somatic breath terapi itu ya, yang wow, gitu ya, kelepasan ya, nggak bisa. Dia bisa menjadi normal seperti manusia hari ini, tetapi dia tidak dipulihkan. Saya sudah melewati masa-masa itu. Kamu hanya bisa dipulihkan ketika kamu berdamai dengan Tuhan Yesus, dengan Sang Cinta. Kamu memahami makna cinta itu dalam hidupmu, maka kamu bisa berikan itu kepada orang lain. Sama seperti seorang anak meneladani bapak ibunya, kita meneladani bapak kita, ya kan? Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam wujudnya Yesus Kristus. Yesus bukan sang Bapa ya, tetapi wujud Bapa di dalam Yesus, kasih Bapa di dalam Yesus.
Kalau kamu memahami itu dan kamu menerima itu, itulah yang namanya penebusan, saudara. Dan kamu mengcopy, mengambil, mengadopsi cinta itu menjadi milikmu, menjadi propertimu, sang cinta itu. Kalau sang cinta itu sudah menjadi propertimu, wah ini bagus. Kalau sang cinta itu sudah menjadi propertimu, maka kamu akan didamaikan. Kamu akan didamaikan. Ketika kamu sudah didamaikan, kamu bisa mencintai orang lain. Makanya Yesus ya harus mati. Kenapa Yesus harus mati? Karena puncak dari pengkhianatan, puncak dari kebencian adalah kematian. Sehingga kalau ada orang menyangkal kematian Yesus, artinya dia menyangkal puncak cinta. Karena kebencian, puncak kebencian itu kemudian dikalahkan oleh dari cinta yang sempurna. Puncak dari cinta itu, saudara. Anda harus mengerti tentang penebusan ini. Jadi kematian Yesus itu bukanlah sebuah sesuatu yang buruk. Karena itulah aku datang, kata Yesus ya Matius 20 ayat 28. Untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan dia memberitakan, Yesus tidak takut mati. Ya, di Taman Getsemani Yesus tidak takut mati, saudara. Ya, berkali-kali Yesus menunjukkan ya si Petrus itu dihardik. Guru, janganlah terjadi demikian. Oh, dimarahin. Enyalah kau iblis, engkau batu sandungan bagiku, ya. Dalam Matius 16 ayat ke berapa 18 itu ya. Maka dimarahin Petrusnya, saudara, ketika menghalang-halangi Yesus balik ke Yerusalem. Tetapi Yesus berkata dengan jelas, untuk itulah anak manusia datang. Anak manusia itu harus, benih itu harus mati, anak manusia harus mati dan dikuburkan 3 hari 3 malam. Harus. Karena itu adalah puncak dari kebencian, puncak dari kejahatan. Puncak dari kegelapan adalah maut. Ya. Kemudian Yesus harus hidup. Harus dibangkitkan. Ada kematian, harus ada kebangkitan, harus. Sehingga kematian dan kebangkitan itu harus terjadi. Itulah sebabnya pengakuan iman kita bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan kita dan roh L, ya L yang adalah roh itu membangkitkan Yesus dari kematian. Itu penting, ya. Oke, sebentar, saudara ya. Oke, saya kira nih, karena saya lagi nutupin parkirannya orang ya. Parkirannya Pak Iman, saya pikir. Jadi puncak kematian, puncak cinta itu ya adalah ketika dia mengalahkan kebencian. Itulah puncak dari cinta. Sebab di dalam daging kita yang ada cuma ada kebencian. Darah dan daging ya, yang ada di dalam darah dan daging ini cuma kebencian. Karena DNA-nya kita ini adalah kebencian. Kamu itu dilahirkan, kita dilahirkan di dalam dosa, saudara. Kita ini diperanakan dalam dosa. Mau kamu lahir bayi ceprot apa, kamu tetap diperanakan dalam dosa. Yang ada adalah kebencian di sana. Bayi dari kecil ceprot, dia bisa pukul sesama bayi untuk dia mendapatkan botol susunya. Jangan ngomong enggak, saudara. Bayi baru lahir ceprot, dijejer, dia bisa singkirkan. Ya, bayi yang lain. Cuman Anda kan yang lihat kan bayi kan sendiri-sendiri. Tapi kalau Anda lihat ya bayi jejeran, Anda belum pernah lihat, saya sering lihat ya kalau bayi dijejer dia bisa rebutan biskuit atau rebutan botol susu lah. Dan dia bisa dorong. Burung juga sama ya, burung kadasih itu kan juga sama kan. Taruhlah burung kadasih di sebuah sarang burung lain. Begitu sama-sama netes, maka burung kadasih akan dorong burung lain. Masih bayi, saudara. Belum, jangan ngomong bayi itu fitrah, gundulmu peang, bayi itu fitrah. Nggak ada, saudara.
Bahkan orang masih bayi pun sudah diperanakan di dalam dosa. Itu bukan masalah dosa waris. Saya tidak percaya dosa waris. Cuma itu ada di dalam gen Anda. Apa? Insting. Insting apa? Insting untuk menyingkirkan orang lain. Itu adalah evolusi, saudara. Itu sudah ada, naluri itu sudah ada. Kenapa? Karena kita korup. Kalau orang, ya, dia dari generasi pertama, ini contoh ya, rebutan makanan Pak Ibu Dunanti, betul. Ini contohnya. Dia generasi pertama tinggal di rumah yang mewah dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, segala macam, manja. Punya generasi kedua sama, diperlakukan dengan baik. Generasi ketiga baik, kelima baik, 6. Yang ketujuh dia akan fragile, rapuh, saudara. Ketika taruh di hutan, mampus dia, saudara. Nggak bisa. Dia hanya bisa tinggal di dalam masyarakat. Anda coba lihat, gembel. 7 generasi jadi gembel. Gen itu sudah ada dia. DNA-nya sudah ada di sana, nempel DNA-nya. DNA-nya sudah nempel, saudara. Ya, sebentar, ini saya panggil saya. Jadi DNA itu sudah ada, karena dia sudah bergenerasi, survive, dia harus survive dengan cara itu. Jadi itu bukan masalah dosa waris, itu adalah naluri, ya. Itu adalah naluri yang diwariskan bahkan beratus-ratus generasi, beribu-ribu tahun. Makanya kita diperanakan di dalam dosa, ya, di dalam kesalahan. Naluri untuk menyingkirkan orang lain. Animal insting kita yang untuk mencelakakan orang lain. Itu yang terjadi untuk survive, kan. Bahkan Anda bisa tiba-tiba matiin semut itu. Ada semut lewat, bisa dimatiin sama Anda. Nggak ada yang ngajarin. Ya kan? Nggak ada yang ngajarin. Gitu ya. Nah itulah, darah dan daging tidak masuk kerajaan surga. Karena di dalam daging cuma ada kebencian. Makanya harus mati, saudara. Harus mati, fana. Tetapi jiwa kita yang ada di darah, ya, didamaikan dengan Yesus. Sehingga jiwa itu mengalami pendamaian. Dan waktu mati, darah dan daging ini busuk, jiwa itu pindah ke paradise, Firdaus, paradiso. Jadi sebenarnya mulai dari hari ini, Anda dan saya kalau sudah didamaikan dengan Sang Cinta, kita sudah ada di sorga. Makanya kamu jangan dipenuhi lagi dengan kebencian. Tetaplah miliki cinta, tetaplah miliki milikilah cinta sehingga kamu tetap berada di sorga, milikilah pengampunan, milikilah belas kasih sehingga kamu tetap ada di paradise. Jiwamu ada di paradise. Dagingmu mungkin mengalami sakit, mungkin mengalami kelemahan-kelemahan, rematik lah, inilah, itulah. Enggak apa-apa, tapi jiwamu. Makanya ketika saya melihat orang yang sudah sakit parah, saya selalu berdoa karena damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saya akan ceritakan tentang pendamaian Sang Cinta ini. Kalau dia menang, sekalipun dia mati, bahagia dia, saudara. Jangan bilang orang takut mati. Orang itu tidak takut mati. Orang itu takut kehilangan damai sejahtera. Orang itu takut kehilangan sejahtera, saudara. Orang itu tidak takut mati. Nyatanya putus cinta bunuh diri kok. Jangan ngomong orang itu takut mati, saudara. Bela negara gundul yang putus cinta aja bunuh diri kok. Ditagih utang 700 juta itu di Pekalongan itu bunuh diri, malah bunuh anak-anaknya sekalian dibunuh. Bunuh diri bersama-sama bunuh diri. Ya, jangan bilang orang takut mati, enggak. Orang takut kehilangan sejahteranya dia. Harga diri yang rusak, tertolak cintanya dan sebagainya, tertolak asmaranya maksudnya ya. Ya kan, dignity-nya terluka. Nah, itu orang tidak takut mati, saudara. Orang takut sejahteranya dia, damai sejahteranya diambil dan dia bunuh diri. Makanya Yesus mendamaikan jiwa kita dan itu akan dibawa kepada kekekalan. Begitu jiwamu damai, kamu mati, badannya mati, jiwamu akan terus meneruskan, saudara.
Kalau kamu tidak punya kebencian, kalau kamu punya punya cinta yang melimpah, maka cinta itu kan dibawa kekekalan. Enak. Kenangan itu kan ada di jiwa, kan dibawa. Tetapi kalau kamu penuh dengan kebencian, dendam, amarah, ya itu dibawa juga kepada kekekalan. Mampus kau, nggak bisa diperbaiki lagi. Anda nggak bisa dikoreksi. Kamu nggak bisa koreksi, kan udah mati. Jiwa itu ngelanjutin. Tapi kalau kamu masih ada di bumi ini, kamu masih bisa fixing tikun olam. Kamu masih bisa perbaiki, saudara. Dengan apa? Pendamaian. Ya. Nah, yang terakhir, ya. Kapan kita kemudian mengalami kebangkitan sama Yesus itu, ya, tubuh manusia. Yesus itu benar-benar manusia, saudara. Jangan ngomong manusia setengah dewa, manusia 100% Allah. Enggak, Yesus itu manusia, saudara. Selama 33 tahun ia benar-benar manusia, ya. Nah, Yesus yang manusia ini kemudian dibangkitkan menggunakan tubuh yang baru, tubuh surgawi. Itu yang penting. Supaya dia melanjutkan, dia bisa berinteraksi dengan yang 3 dimensi. Tubuh surgawi itu gunanya buat itu. Nah, kita ketika hari ini kita mati, maka jiwa kita di dalam Firdaus. Kalau kita ada di Firdaus, ya, kalau kita sekarang ada di Firdaus, maka kita nggak usah urusan dengan yang jasmani dulu. Sampai nanti sangkakala terakhir. Harus yang terakhir. Supaya ini semua beres dulu nih, aniaya ini. Ya kan, semua yang lain udah beres, aniaya ini sudah selesai, puncak dari kebencian itu, puncak dari kejahatan itu, ya, lalu dibalas dengan puncak dari cinta Yesus itu. Jangan berpikir nanti itu pembunuhan antikristus itu dengan dicincang-cincang segala macam. Oh, enggak. Kejahatan tidak dikalahkan dengan pembunuhan. Kejahatan dikalahkan dengan cinta. Dan orang-orang jahat ini akan membunuh dirinya sendiri, saudara. Orang-orang jahat itu akan membunuh dirinya sendiri loh. Akan membuat Anda kalau dibenci, ada orang benci kamu, dia sedang menyiksa dirinya sendiri loh, saudara. Kalau kamu ikut-ikutan merespon, ya kamu goblok, kamu gila. Kalau ada orang benci kamu, ngatain kamu muka pantat, kamu bahagia saja. Dia yang sedih sampai ngatain orang mukanya pantat. Karena dia hatinya ya penuh dengan pantat itu. Hatinya itu dalam fantasinya dia itu muka pantat. Tapi kalau orang yang hatinya penuh dengan sukacita, dengan ceria, nggak akan ngomong muka pantat, saudara. Jadi jangan kamu marah. Jangan kamu marah, saudara. Ya, jangan kamu marah. Bersukacitalah. Rugi kamu, saudara. Kamu kotori hidupmu. Tapi kalau gitu kita tinggal pergi. Ya, nyatanya kan kita masih tetap harus di dunia ini. Itulah kekristenan. Buddha, Hindu, kejawen, ajaran apapun mengajarkan Anda pergi ke tempat yang sepi untuk mencari damai. Tetapi kekristenan mengajarkan bahkan di tempat peperangan pun, di tempat yang paling mengerikan pun, kamu bisa punya cinta dan punya damai sejahtera. Bahkan cintamu dan damai sejahteramu akan semakin kelihatan. Ya kan? Di mana ada kedurhakaan yang luar biasa, di situ kasih karunia berlimpah-limpah, makin dinyatakan, yaitu kamu dan saya. Kalau kita punya cinta, itu maksudnya, saudara. Makanya, nanti itu puncak itu harus selesai dulu tuntas. Lalu nafiri terakhir dibunyikan. Ya, nafiri terakhir itu adalah nafiri trompet yang dari silver. Artinya kita menanti-nantikan. Dan kita nggak tahu kapan. Tapi kita tahu tandanya. Ingat doa pagi 2 hari ya, selama 2 hari ini ya. Tentang apa trompet silver sama tentang apa tiang awan, tiang api. Ya. Artinya kita menanti-nantikan itu. Kita nanti-nantikan. Dan kita nggak tahu kapannya, tapi kita tahu tandanya. Ketika pencobaan-pencobaan itu ya dari hidupmu, ya itu kan tiang awan, tiang api kan badai hidupmu kan. Ketika badai hidupmu mulai reda, ketika badai hidupmu mulai tenang, kamu tahu sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Badai hidup bagi orang komunitas Kristen maksudnya ya. Dan kita lihat, set Tuhan Yesus datang. Harus sangkakala terakhir, lalu kita dirubah dalam sekejap mata, tubuh kemuliaan
langsung masuk kerajaan 1000 tahun. Disitulah kita bisa berinteraksi dengan orang-orang 3 dimensi dengan tubuh kemuliaan itu tanpa mengalami evolusi. Metabolisme di dalam tubuh manusia adalah sebuah proses evolusi, saudara. Kamu harus survive, makanya ada metabolisme, ada anabolisme, ada proses sintesa dan sintesa dan proses penguraian. Artinya apa, saudara? Yaitu buang air kecil, buang air besar, itu kan keringat, itu kan proses penguraian. Tetapi ketika kamu menggunakan tubuh kemuliaan, kamu tidak akan mengalami proses anabolisme. Ya, kamu tidak perlu metabolisme. Kamu hanya perlu cinta saja dalam hidupmu. Kamu bisa makan tanpa kamu harus. Metabolisme dalam hidup kita adalah proses oksidasi yang menuju kepada kematian. Saudara. Metabolisme itu adalah proses oksidasi. Proses oksidasi adalah proses menuju kematian. Ya, makanya kamu kan harus bernafas, oksigen kan? Itu kan oksigen. Begitu oksigen masuk dalam darah, dia melakukan proses metabolisme, oksidasi itu. Sehingga kamu mengalami penuaan dan kematian. Ya, harus itu proses oksidasi. Kamu bernafas, oksigen bergerak dalam hidupmu. Tapi kalau kamu menggunakan tubuh kemuliaan, kamu tidak memerlukan semua proses-proses itu. Karena yang mengerjakannya adalah roh Allah di dalammu dan kamu akan memerintah 1000 tahun. Selama 1000 tahun itu. Jadi sangkakala tadi dibunyikan, maka segala kebencian, kejahatan itu dikalahkan di saat itu, saudara. Dan kamu masuk di dalam kerajaan 1000. Selama 1000 tahun tidak ada setan. Tidak ada yang namanya adversary. Tidak ada yang namanya kejahatan. Kemudian baru kamu masuk dalam langit dan bumi yang baru ketika iblisnya itu nanti dihukum di neraka. Apa itu neraka? Neraka itu adalah sebuah tempat penghukuman di mana manusia menghukum dirinya sendiri karena dibawa memorinya ke dalam sana. Iblis dimasukkan ke neraka, kejahatan adversary itu dimasukkan ke dalam neraka. Dan kamu yang penuh dengan cinta tidak akan ada di dalam sana. Enggak akan. Kenapa? Karena kamu punya cinta. Kamu tidak menderita, tidak. Karena cinta itu membuat kamu damai sejahtera, membuat kamu penuh dengan sukacita, membuat kamu penuh dengan kasih, ya kan? Membuat kamu penuh dengan pengharapan. Enak. Tapi kalau kamu dikit-dikit muka pantat, nggak enak, saudara. Tandanya kamu nggak penuh cinta. Kalau kamu masih dendam, masih marah, kamu masih kikir, nggak mau diakonia, kamu nggak mau ngampuni, ya kamu bawa sampai mati nanti. Makanya ketika Yesus datang, ya, ketika Yesus datang, maka tubuh kita, ya, akan dirubah menjadi tubuh yang penuh cinta. Karena ada cinta di situ. Roh Allah atau Sang Cinta, yaitu Yesus 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Sang Cinta itulah yang membangkitkan kamu. Kebencian bisa nggak bisa. Karena kebencian itu ujungnya maut. Ya kan? Karena kebencian itu kan kamu membenci itu sudah membunuh. Kebencian itu adalah maut. Tapi cinta itu menghidupkan, berkarya. Kebencian itu ngerusak. Itu logikanya seperti itulah logika rohani dari rapture yang kamu bilang rapture kedatangan Tuhan. Seperti apa tubuh manusia dirubahkan. Itulah logika. Dan tidak ada yang namanya rapture. Kamu seperti 3 dimensi, kamu terbang naik ke atas. Itu tidak ada, saudara. Kamu naik ke atas itu semua apain coba? Dipeliharakan 3,5 tahun. Ayatnya nggak ada, saudara. Ngapain dipelihara rapture? Kamu sudah nggak pakai tubuh roh. Katanya kan pakainya bahkan ditinggal. Kamu rapture. Ngapain, saudara? Kalau kamu sudah dirubah dalam sekejap mata menjadi tubuh kemuliaan, pisau gores kamu pun nggak bisa, kamu bisa nembus tembok kok kayak Tuhan Yesus. Bisa makan ikan, bisa makan roti, bisa nembus tembok. Artinya kamu orang nggak bisa aniaya kamu. Ini buat apa rapture, saudara? Nah, nggak logikanya. Tapi cinta, kita fokusnya dengan sang cinta ini. Ketika cinta itu berkarya dalam hidupmu, kamu jangan takut. Aniaya itu tidak ada artinya. Orang nggak takut mati. Percaya saya, saudara. Ya, saya pernah pengen mati. Saya kalau mobil, saya ngebut-ngebutnya di jalan tol, ada orang sama saya tabrak, saudara. Nggak takut mati.
Orang itu tidak takut mati, orang itu takut harga dirinya terluka, orang itu takut damai sejahteranya diambil. Makanya kuda putih yang pertama, meter yang pertama, kita ini di kuda putih ya, meter yang pertama dengan pelangi LGBT itu, datang. Kemudian itu adalah damai yang semu, ya, damai yang semu loh, saudara ya. Wah, dunia aman, damai itu semu. Karena nanti kuda merah datang, dia ambil damai sejahtera. Habis. Hanya orang yang punya Roh Kudus di dalam hidupnya yang punya sejahtera. Tapi orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, nggak punya, nggak bisa. Sejahteranya diambil. Dan hati-hati, saudara. Musuhmu adalah seisi rumahmu, anakmu, suamimu, istrimu bisa jadi pengkhianat saat itu. Ya, jadi itulah proses nanti yang akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Pak David, ada pengumuman, Pak David? Oke, terima kasih Pastor Paul. Ya, Ada pengumuman nggak, Pak David? kalau pengumuman ya ada beberapa tentang kelas evangelis, misalnya dibuka kelas evangelis, lalu kemudian saudara-saudara yang perlu tahu tentang aktivitas kita di komunitas ini dari hari Senin sampai hari Minggu, dari embun pagi, jam 4 pagi itu ya, kita senantiasa banyak orang diberkati lewat acara-acara seperti embun pagi, kemudian dokter medsos yang setiap hari Senin sampai hari Jumat ya. Kemudian ada Good Day itu untuk internal komunitas kita dan tidak di live YouTube kan. Dan saudara yang sudah masuk member hagios.id bisa ikut, khususnya juga bagi orang-orang yang belajar di kelas-kelas evangelis, apostolik, apologetik, profetik itu bisa ikut ya untuk praktek. Nah, termasuk yang menjawab Islam ya. Jadi kita bisa praktek apologetik di situ. Kemudian yang lain kita tahu bahwa ada LBH itu bagi orang yang perlu konsultasi hari Senin ya. Kemudian hari Rabu ada kuliah Pancasila. Nah, ini waktu-waktunya memang seperti itu, termasuk Selasa, Kamis, Jumat, di mana acara kritik sosial selalu ada, termasuk juga acara TikTok yang kalau saudara subscribe channel kita di JPZ, Joseph Paul Chang, maka saudara akan langsung dapat notifikasi. Nah, yang sudah download aplikasi TikTok bisa join di TikTok langsung ya. Nah, termasuk Zoom. Begitu Anda tahu kritik sosial di hari Selasa, Kamis, Jumat itu nyala, saudara juga bisa masuk ke Zoom-nya. Yang tetap sama ya, 851 772 4545. Nah, itu kurang lebih pengumumannya seperti itu, karena ini di Koinonia. Jadi secara umum seperti itu, Pastor Paul. Ada yang lain? Oke, langsung aja recite dan doa penutup, Pak David. Oke Yang recite ya. siapa hari ini? Sudah ada. Sebentar ya, ini Bu Marta atau bentar. Sama doa penutup langsung aja. Bu Marta sudah. Oh, saya bukan co-host lagi. Sudah di take over, sorry. Oh, Pak David nggak co-host, sebentar saya jangan Enggak, co-host lagi. yang hostnya Pak Paul. Ya, Pak David, tolong jadi co-host lagi. Jadi co-host ya supaya bisa buka. Siapa ini? Bu Marta, silakan. Doa Bu Marta. penutup siapa? Ya, silakan. Iya, Bu Marta. Sudah saya. Sudah. Ya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'ahavta et Adonai Eloheka, ve'kol levavka, uve'kol nasefka, uve'kol me'ovdeka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ve'ahavta lereaka kamoka. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Amin.
Oke, Pak Yance berdoa penutup. Pak Yance, videonya nyala. Oh, sudah ya. Silakan Pak Yance. Terima kasih Pak David, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sudah berkoinonia hari ini yang sudah mengenalkan firman-Mu yang dibawakan oleh Bapak Pastor kami, Gembala kami, Dr. Joseph Paujang, dan semua Pak David, dan semua kami sudah terlibat dan mendengar firman-Mu dan melakukannya. Terpujilah nama-Mu Bapak, dan serahkan untuk kelanjutannya. Perjalanan Bapak Pastor Paujang dan rombongan Duana dan para diaken. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tutup acara koinonia ini. Amin. Kasih Pak David. Amin. Terima kasih Pak Yance. Silakan Pak Paul, doa Ya, berkat. kita terima berkat Tuhan Yesus, ya mereka Adonai, mereka Tuhan Yesus berkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai peneu eleka wihuneka, Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia-Nya. Isa Adonai peneu eleka wiesa mereka shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahtera-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jehovah Rafa, Tuhan Yesus sembuhkan semua sakitmu. Haleluya.